Halo, Shalom saudara yang diberkati Tuhan. Semangat membaca Alkitab setiap hari. Selamat datang di program Membaca Alkitab Setiap Hari. Sebuah program di mana saudara semua, siapapun saudara, bisa bersama-sama bergabung dengan kami untuk membaca Alkitab setiap hari satu pasal. Dan program ini berlangsung setiap hari saudara. Bukan cuma itu, saudara juga kami undang ketika dalam perjalanan membaca Alkitab saudara mendapatkan sesuatu yang poin-poin penting dari pembacaan itu, saudara bisa masuk di kolom komentar. Dan jika saudara punya kesaksian pribadi karena Tuhan sudah melakukan yang terbaik dalam hidup saudara, saudara pun diundang untuk bisa masuk di kolom komentar. Nah, udah bisa berkomentar di sana sesuatu yang positif, sesuatu tentang kebaikan Tuhan. Sehingga kita semua saudara bisa bertumbuh bersama-sama untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji nama Tuhan, hari ini Tuhan sudah baik bagi kita. Siapapun saudara, Tuhan sudah melakukan perkara yang dahsyat. Tuhan kita baik, Tuhan kita hebat, Dia luar biasa. Apapun masalah kita, Tuhan pasti buat kemenangan yang luar biasa buat saya dan saudara. Amin. Hari ini saudara, kita akan memasuki pembacaan Alkitab di Kejadian pasalnya yang ke-30. Sembari kita mempersiapkan segalanya untuk membaca Alkitab, mari kita sama-sama naikkan pujian syukur kepada Tuhan dan kita berdoa. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang senantiasa mengasihi setiap kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang hidup, yang senantiasa menyertai hidup kami.
Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Bersama-sama kami akan membuka Alkitab, membaca Alkitab. Berbicaralah untuk setiap kami Tuhan. Lewat caramu yang luar biasa ajaib bagi setiap kami. Kami mau mendengarkan, kami mau membaca firman-Mu. Kami percaya Kau berbicara bagi setiap pribadi siang hari ini lewat firman Tuhan. Berkati firman-Mu Tuhan, dan biarlah Roh Kudus membantu kami dalam setiap kelemahan kami. Roh Kudus membuka setiap pemikiran kami, memberikan kami pengertian yang baru, memberikan kami pemahaman yang baru tentang kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kami semakin hari semakin diubahkan, semakin bertumbuh di dalam kasih anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami semua siap untuk mendengar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin saudara, puji nama Tuhan. Saudara, saya percaya hari ini adalah harinya Tuhan, di mana Tuhan akan berkarya penuh bagi hidup saya dan saudara lewat firman Tuhan yang akan kita baca. Hari ini saudara, kita telah sampai di kitab Kejadian pasalnya yang ke-30. Dan hari ini kita akan membaca Kejadian 30 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-43. Mari persiapkan Alkitab kita saudara. Dan jika saudara sudah dapat pada pasal yang akan kita baca, katakan haleluya, Tuhan besar, Tuhan Yesus hidup. Amin. Mari kita baca bersama Kejadian 30 ayatnya yang pertama sampai selesai. Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu, lalu berkata kepada Yakub, "Berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati." Maka bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel, dan dia berkata, "Akukah pengganti Elohim yang telah menghalangi engkau mengandung?" Kata Rahel, "Ini Bilha budakku perempuan, hampirilah dia, supaya ia melahirkan anak di pangkuanku, dan supaya oleh dia aku pun mempunyai keturunan." Maka diberikannya lah Bilha budaknya itu kepada Yakub menjadi istrinya, dan Yakub menghampiri budak itu. Bilha mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkatalah Rahel, "Elohim telah memberikan keadilan kepadaku, juga telah didengarkannya permohonanku, dan diberikannya kepadaku seorang anak laki-laki." Itulah sebabnya ia menamai anak itu Dan. Mengandunglah Bilha budak perempuan Rahel, lalu melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Berkatalah Rahel, "Aku telah sangat hebat bergulat dengan kakakku, dan aku pun menang." Maka ia menamai anak itu Naftali. Ketika dilihat Lea bahwa ia tidak melahirkan lagi, diambilnyalah Silpa budaknya perempuan, dan diberikannya kepada Yakub menjadi istrinya. Dan Silpa budak perempuan Lea melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkatalah Lea, "Mujur telah datang." Maka ia menamai anak itu Gad. Dan Silpa budak perempuan Lea melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Berkatalah Lea, "Aku ini berbahagia, tentulah perempuan-perempuan akan menyebutkan aku berbahagia." Maka ia menamai anak itu Asher. Ketika Ruben pada musim menuai gandum pergi berjalan-jalan, didapatinya lah di padang buah dudaim, lalu dibawanya kepada Lea ibunya. Kata Rahel kepada Lea, "Berilah aku beberapa buah dudaim yang didapat oleh anakmu itu." Jawab Lea kepadanya, "Apakah belum cukup bagimu mengambil suamiku? Sekarang pula mau mengambil lagi buah dudaim anakku?" Kata Rahel, "Kalau begitu, biarlah ia tidur dengan engkau pada malam ini sebagai ganti buah dudaim anakmu itu." Ketika Yakub pada waktu petang datang dari padang, pergilah Lea mendapatkannya sambil berkata, "Engkau harus singgah kepadaku malam ini, sebab memang engkau telah kusewa dengan buah dudaim anakku." Sebab itu tidurlah Yakub dengan Lea pada malam itu. Lalu Elohim mendengarkan permohonan Lea. Lea mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang kelima bagi Yakub.
Lalu kata Lea, Elohim telah memberi upahku karena aku telah memberi budakku perempuan kepada suamiku. Maka ia menamai anak itu Isyakar. Kemudian Lea mengandung pula dan melahirkan anak laki-laki yang keenam bagi Yakub. Berkatalah Lea, Elohim telah memberikan hadiah yang indah kepadaku. Sekali ini suamiku akan tinggal bersama-sama dengan aku, karena aku telah melahirkan 6 orang anak laki-laki baginya. Maka ia menamai anak itu Zebulon. Sesudah itu ia melahirkan seorang anak perempuan dan menamai anak itu Dina. Lalu ingatlah Elohim kepada Rahel. Elohim mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Maka mengandunglah Rahel dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berkatalah ia, Elohim telah menghapuskan aibku. Maka ia menamai anak itu Yusuf sambil berkata, mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki lagi bagiku. Setelah Rahel melahirkan Yusuf, berkatalah Yakub kepada Laban, izinkanlah aku pergi supaya aku pulang ke tempat kelahiranku dan ke negeriku. Berikanlah istri-istriku dan anak-anakku yang menjadi upahku selama aku bekerja padamu, supaya aku pulang, sebab engkau tahu betapa keras aku bekerja padamu. Tetapi Laban berkata kepadanya, sekiranya aku mendapat kasihmu, telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau. Lagi katanya, tentukanlah upahmu yang harus kubayar, maka aku akan memberikannya. Sahut Yakub kepadanya, engkau sendiri tahu bagaimana aku bekerja padamu dan bagaimana keadaan ternakmu dalam penjagaanku. Sebab harta milikmu tidak begitu banyak sebelum aku datang, tetapi sekarang telah berkembang dengan sangat, dan Tuhan telah memberkati engkau sejak aku berada di sini. Jadi, bilakah dapat aku bekerja untuk rumah tanggaku sendiri? Kata Laban, apakah yang harus kuberikan kepadamu? Jawab Yakub, tidak usah kau berikan apa-apa kepadaku. Aku mau lagi mengembalakan kambing dombamu dan menjaganya. Asal engkau mengizinkan hal ini kepadaku. Hari ini aku akan lewat dari tengah-tengah segala kambing dombamu dan akan mengasingkan dari situ setiap binatang yang berbintik-bintik dan berbelang-belang, segala domba yang hitam dan segala kambing yang berbelang-belang dan berbintik-bintik, itulah upahku. Dan kejujuranku akan terbukti di kemudian hari apabila engkau datang memeriksa upahku. Segala yang tidak berbintik-bintik atau berbelang-belang di antara kambing-kambing dan yang tidak hitam di antara domba-domba, anggaplah itu tercuri olehku. Kemudian kata Laban, baik, jadilah seperti perkataanmu itu. Lalu diasingkannyalah pada hari itu kambing-kambing jantan yang bercoreng-coreng dan berbelang-belang, dan segala kambing yang berbintik-bintik dan berbelang-belang, segala yang ada warna putih pada badannya, serta segala yang hitam di antara domba-domba, dan diserahkannyalah semuanya itu kepada anak-anaknya untuk dijaga. Kemudian Laban menentukan jarak 3 hari perjalanan jauhnya antara dia dan Yakub. Maka tetaplah Yakub menggembalakan kambing domba yang tinggal itu. Lalu Yakub mengambil dahan hijau dari pohon hawa, pohon badam dan pohon berangan. Dikupasnyalah dahan-dahan itu sehingga berbelang-belang sampai yang putihnya kelihatan. Ia meletakkan dahan-dahan yang dikupasnya itu dalam palungan, dalam tempat minum kemana kambing domba itu datang minum, sehingga tepat di depan kambing domba itu. Adapun kambing domba itu suka berkelamin pada waktu datang minum. Jika kambing domba itu berkelamin dekat dahan-dahan itu, maka anaknya bercoreng-coreng, berbintik-bintik, dan berbelang-belang. Kemudian Yakub memisahkan domba-domba itu di hadapannya, kepala-kepala kambing domba itu kepada yang bercoreng-coreng dan kepada segala yang hitam di antara kambing domba Laban. Demikianlah ia beroleh kumpulan-kumpulan hewan baginya sendiri dan tidak ditempatkannya pada kambing domba Laban. Dan setiap kali apabila berkelamin kambing domba yang kuat,
Maka Yakub meletakkan dahan-dahan itu ke dalam palungan di depan mata kambing domba itu supaya berkelamin dekat dahan-dahan itu. Tetapi apabila datang kambing domba yang lemah, ia tidak meletakkan dahan-dahan itu ke dalamnya. Jadi hewan yang lemah untuk Laban dan yang kuat untuk Yakub. Ayat 43 ayatnya yang terakhir. Maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub, dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai. Haleluya, puji nama Tuhan. Firman Tuhan sudah kita selesai baca, saudara, dan saya percaya dan berdoa firman Tuhan mengubahkan setiap kita, memberikan kita pengertian yang baru tentang kebenaran firman Tuhan. Tidak ada tempat dimanapun kita bisa berlari mencari jawaban hari-hari ini, saudara. Tidak ada tempat, tidak ada siapapun yang bisa menjawab setiap doa saudara. Mari saudara lari kepada Tuhan dan firman Tuhan, Alkitab. Jadi kebanggaan kita sebagai anak Tuhan, di mana di sana berisi segala hal terlengkap dari apa yang kita butuhkan setiap hari. Biarlah keinginan, kerinduan kita setiap hari, saudara-saudara, adalah membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan semakin hari, kita semakin dibuat Tuhan bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Amin. Kami percaya, saudara, hari ini Tuhan tidak kebetulan membawa saudara untuk menyaksikan tayangan kami. Buat saudara-saudara yang baru pertama kali melihat, mari saudara bisa bergabung setiap hari dengan kami, karena program ini buat saudara. Program ini ada untuk memberkati saudara. Biarlah besok kita bertemu kembali, saudara tetap dalam kesetiaan untuk datang sejenak membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan bersama-sama dengan kami di program Membaca Alkitab Satu Hari Satu Pasal. Terima kasih saudara untuk semua yang sudah subscribe, yang sudah komen, yang sudah like, dan yang sudah share video-video ini. Kami percaya lewat segala yang kita lakukan di hadapan Tuhan, nama Tuhan akan semakin dimuliakan. Kami dari Elkana Ministry mengucapkan banyak terima kasih. Selamat beraktivitas, selamat menikmati kasih karunia Tuhan hari ini. Tuhan mengasihi saudara. Haleluya. Amin.